Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Sebuah peristiwa memilukan terjadi di kawasan Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat. Sidokes Polres Gresik memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyediakan pelayanan ambulan gratis. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Satlantas Polres Batu Polda Jawa Timur menghadirkan layanan samsat keliling di Car Free Day yang berlangsung di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Di informasi pertama pemirsa, Polres Magetan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pembobolan asin ATM yang terjadi di salah satu minimarket di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Aksi kejahatan ini menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tapi perlu waktu lama lagi. Iya. Mulai sampai bobol. Setelah menerima laporan dari pihak minimarket, personel Polres Magetan langsung bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa secara tegas menginstruksikan jajaran Satreskrim untuk mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap para pelaku. Hasilnya tim Resmo Polres Magetan berhasil membekuk 3 orang tersangka berinisial DI 44 tahun, YPW 37 tahun, dan BA 24 tahun di wilayah jalur lintas Sumatera setelah berkoordinasi dengan Polresta Jambi. Ketiganya langsung diamankan dan telah ditahan di rutan Polres Magetan. Kasus pembobolan ATM ini tentu saja berdasarkan scientific criminal identification, yaitu kita menggunakan Inavis, kita menggunakan pemeriksaan yang ada di TKP berulang-ulang. Kita melaksanakan olah TKP, kita menggunakan rekaman-rekaman CCTV yang ada, kita juga menggunakan teknologi kepolisian untuk melacak mungkin kemungkinan pelaku, baik itu yang singgah di rest area maupun menggunakan kerjasama dengan jasa marga, kendaraan-kendaraan yang melintas baik itu di tol maupun jalur-jalur arteri, sehingga kami bisa membuat terang kejadian tindak pidana ini dan langsung mendapatkan data siapa-siapa saja pelaku-pelakunya. Dan itu kami laksanakan koordinasi dengan Polrestabes Semarang, Polres Salatiga, kemudian juga kami berkoordinasi dengan Polresta Jambi, dan akhirnya kita menemukan dan mengamankan pelaku di Jambi, Provinsi Jambi, itu bekerja sama dengan teman-teman dari Polresta Jambi. Sudah pernah melakukan kegiatan yang sama, tindak pidana yang sama berulang sebanyak 3 kali, terakhir di Jawa Barat, dan sekarang melakukan di wilayah Kabupaten Magetan dan kita amankan. Kerugian 641.500.000. Ada las ya untuk membobol ATM yang ada di Indomaret. 9 tahun. Mereka membobol masuk lewat plafon. Ya, membobol masuk lewat plafon dari belakang gedung Indomaret, naik ke atas, masuk lewat plafon, turun
membawa tabung las tadi yang teman-teman lihat tadi, langsung melakukan pembongkaran ATM. Kita tangkap di tengah jalan ketika mereka sedang bepergian, kita dapati lokasinya dan langsung kita amankan di dalam kendaraannya. Menggunakan mobil. Nah, ini. Polres Magetan menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap aksi kejahatan dan tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Humas Polres Magetan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polres Magetan, Polda Jawa Timur mengungkap kasus pembobolan mesin ATM yang terjadi di salah satu minimarket di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Mas, salam presisi. Salam presisi Pak. Pak, dapat dijelaskan awal mula pengungkapan kasus pembobolan mesin ATM di minimarket? Baik, jadi kami sampaikan kepada pemirsa presisi utama di Humas bahwa kejadian ini bermula dari pembongkaran Indomaret yang ada di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, di mana para pelaku ini melaksanakan mapping memang terhadap Indomaret ini, kemudian mereka juga ternyata memang spesialis pelaku melalui plafon, kemudian membawa peralatan berupa tabung las, kemudian melaksanakan aksinya dengan membuka secara paksa mesin ATM yang ada di gerai Indomaret tersebut, sehingga langsung mengambil uang yang ada di dalam ATM sejumlah 649.100.000. Berasal dari situ, kita langsung melaksanakan pengembangan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, olah TKP, kita laksanakan menggunakan scientific criminal investigation yang kita miliki di kepolisian, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, kita mendapati titik terang keberadaan para tersangka yang memang ini sudah sangat profesional dalam menghilangkan barang bukti ataupun jejak-jejaknya. Memang cukup kesulitan kita di awal, namun alhamdulillah atas petunjuk dan pelaksanaan olah TKP di lapangan yang memang dilaksanakan dengan menggunakan metode scientific criminal investigation yang kita miliki, kita berhasil memetakan melalui kendaraan yang digunakan, kemudian juga kita bisa mencapai titik terang posisi terakhir daripada pelaku, dan akhirnya kita amankan di wilayah hukum Polda Jambi. Pak, mungkin bisa diinformasikan berapa pelaku yang terlibat dalam aksi ini? Baik, jadi kami sampaikan untuk pelaku sendiri ada 3 yang kita amankan, tapi total pelakunya adalah 5 orang. Ya, jadi 3 yang kita amankan ini, 2 ini memang pelaku utama yang berinisial DI dan YP. DI dan YP ini memang sudah spesialis pembongkar ATM dan sudah melaksanakan aksinya ini kurang lebih 3 kali, dan ini yang keempat. Yang pertama itu di Kalimantan Selatan, yang kedua itu daerah Magelang, yang ketiga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan ini adalah kasus keempat. Dan mereka sendiri memang baru keluar juga dari lembaga pemasyarakatan. Yang satu baru 2 bulan keluar, yang satu setelah 6 bulan. Dan mereka komplotan berdua ini. Dan merekrut untuk saudara RA, kemudian juga saudara AL untuk membantu melaksanakan pencarian atau scanning terhadap gerai-gerai minimarket yang memang memungkinkan untuk dilakukan tindak pidana tersebut. Dan 3 orang yang kita amankan ini memang adalah pelaku utama. Baik Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar segera melaporkan ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan. Baik, jadi yang pertama kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa Polri akan selalu hadir dalam merespon setiap tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan juga masyarakat sendiri termasuk para pelaku usaha tidak usah khawatir, tidak usah cemas terhadap kejahatan yang ada.
dan kami menghimbau untuk melakukan tindakan-tindakan preventif berupa penggunaan CCTV yang ada di setiap tempat-tempat usaha, kemudian juga penyediaan baik itu alat-alat pemantauan yang ada di lingkungan tempat usahanya, yang memang ini sangat diperlukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita bisa merespon cepat apabila masyarakat itu juga memiliki nomor-nomor pengaduan, khususnya 110. Dan kami himbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada gangguan kriminalitas sekecil apapun itu, dan kami dari Polres Magetan akan siap memberikan pelayanan kepolisian. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa telah bergabung bersama kami di Polder TV. Selamat sore dan salam presisi. Salam presisi. Dan pemirsa, sebuah peristiwa memilukan terjadi di kawasan Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat. Seorang bayi perempuan ditemukan tergeletak di sebuah gang kecil di Jalan Anggrek Chandrawasih, RT 002 RW 003 pada Selasa pagi 24 Juni 2025. Kurang dari 24 jam sejak penemuan, Polsek Palmera Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus tersebut dan mengamankan pelaku yang diduga sebagai ibu kandung bayi tersebut. Kapolsek Palmera Kompol Eko Adi Setiawan menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan seorang perempuan berinisial KAD, 29 tahun, yang mengakui telah menelantarkan bayi yang baru dilahirkannya. Pada saat bayi tersebut diamankan, berdasarkan info dari masyarakat yang pertama kali menemukan kondisinya saat itu bayi tergeletak di jalan dengan kondisi tidak menggunakan pakaian di dekat semak-semak. Kemudian di sebelahnya itu ada tas plastik warna biru. Selanjutnya terhadap bayi tersebut dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan kesehatan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut, berdasar kejadian tersebut, dipimpin oleh Pak Kanit Reskrim melakukan serangkaian upaya penyelidikan, yaitu dengan meminta keterangan saksi-saksi, kemudian penyisiran CCTV di sekitar lokasi, dengan dibantu oleh tim Inafis dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dan didapatkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV, melintas seorang perempuan dengan gerak-gerik mencurigakan membawa tas plastik warna biru menuju di sekitar lokasi, dan tidak lama kemudian si perempuan tersebut meninggalkan lokasi dengan tanpa membawa tas plastik tersebut, dan juga kondisi tangannya itu masih berlumuran darah. Berdasar bukti petunjuk tersebut, selanjutnya tim melakukan upaya pencarian, dan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira jam 17.30 dapat diamankan seorang perempuan dengan inisial GAD usia 29 tahun di Jalan Anggrek Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat pada saat yang bersangkutan akan kembali ke rumahnya. Untuk motifnya, menurut hasil pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan itu merasa malu dan juga takut karena telah melahirkan bayi hasil hubungan gelapnya. Pelaku mengakui bahwa bayi tersebut adalah anak kandungnya. Motif perbuatannya adalah rasa malu dan takut karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap dengan rekan kantornya yang telah berkeluarga. Kasus ini bermula saat seorang petugas kebersihan menemukan bayi dalam kondisi hidup di dekat pagar gang kecil sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Ketua RT setempat segera mengamankan bayi tersebut dan membawanya ke bidan terdekat untuk pemeriksaan awal sebelum dirujuk ke Puskesmas Kecamatan Palmera. Tim unit Reskrim Polsek Palmera yang dipimpin langsung oleh Kapolsek bersama Kanit Reskrim AKP Dede Sobari dan Panit Reskrim Ibda Budi Nugroho segera melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari saksi, serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil analisis rekaman CCTV, terlihat seorang perempuan melintas membawa kantong tas biru ke arah gang pada sekitar pukul 31 waktu Indonesia Barat. Beberapa detik kemudian perempuan yang sama terekam kembali tanpa tas dan tangan kirinya tampak berlumuran darah.
Berdasarkan hasil profiling, pelaku diketahui tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, pelaku diamankan saat pulang ke rumahnya dan ia mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Mapolsek Palmerah bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta atau pasal 305 KUHP. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, dalam waktu 5 hari, anggota Polresta Malang Kota dan Polsek Sukun berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan di Losmen Windu Kenjono beberapa waktu lalu. Pelaku berinisial AK, 26 tahun, berprofesi seorang buruh bangunan, ditangkap saat di tengah berada di rumah. Siang ini kita akan melaksanakan rilis adanya kejadian 5 hari yang lalu. Kejadian ini bermula tepatnya di Losmen Windu Kecono, itu di kamar nomor 11, Jalan Kolonel Sugiono. Pada jam 24.30 tadi ditemukan adanya wanita yang tidak bernyawa atau mayat dengan inisial EMF, usia 29 tahun. Kami sangat apresiasi teman-teman dari kejadian tanggal 17 hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah tepatnya hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 16.30 pelaku atas nama AK, motif dari pelaku ini sakit hati terhadap korban. Selain pasal 338, kami contohkan di pasal 365 ayat 3 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Ada kekerasannya dilakukan oleh pelaku dan ada upaya mengambil barang-barang dari pelaku seperti handphone, termasuk uang dari korban. Dan pemirsa, Direktorat Reskrimsus Polda Riau berhasil mengamankan 12 tersangka kasus judi online Hicks Domino Island di Pekanbaru. Para tersangka berperan sebagai pemodal hingga admin. Berikut laporan personel Humas Polda Riau, Bribtu Umil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri. Dapat kami laporkan saat ini Wakapolda Riau memimpin langsung kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana judi online. Berikut laporan selengkapnya. Di Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro mengatakan 12 tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, salah satunya tersangka JJ yang berperan sebagai pemodal. Selain tersangka, sejumlah barang bukti, ratusan isi rakitan hingga buku rekening atas nama tersangka turut diamankan. Ia menyebut praktik judi online Hicks Domino Island ini memiliki omset mencapai hingga 3,6 miliar rupiah. Kasus judi online ini terungkap di 2 tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Lintas Sumatera, Tengkereng Timur, dan di Jalan Pemuda Pondok Mutiara, Kota Pekanbaru. Yang pertama, pelaku membuat ribuan ID yang digunakan untuk permainan Hicks Domino di TKP pertama. Ya. Yang kedua, ribuan ID tersebut digunakan untuk mendapatkan kesempatan jackpot chip lebih besar pada permainan Hicks Domino. Yang ketiga, dari hasil jackpot chip tersebut dikirimkan kepada operator yang ada di TKP kedua. Yang keempat, operator TKP kedua memproses jackpot chip tersebut untuk dinaikkan level dengan cara top up atau dengan memainkan chip tersebut. Ya. Yang kelima, setelah chip jackpot tersebut mencapai 1 miliar chip, operator menjual chip tersebut dengan nilai 25.000. Rata-rata penjualan selama 1 hari sebanyak 1 triliun chip dengan nilai sebesar 25 juta rupiah untuk 2 TKP. Ya. Jadi kalau dikalkulasi dalam 1 bulan yang bersangkutan mendapatkan keuntungan sebesar, kalau rata-rata 25 juta, tinggal dikalikan 30, kurang lebih sekitar 750 juta rupiah ya, dalam 1 bulan. Yang kelima, para pelaku menjalankan permainan judi tersebut kurang lebih sudah 5 bulan di TKP yang pertama dan sudah
berlangsung selama 1 tahun di TKP yang kedua. Para tersangka terjerat hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.